Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Durasi. Salam jumpa. Kita bersama-sama lagi dalam podcast Durasi dan kali ini kita akan berbincang dengan tokoh muda dari kalangan pengusaha sukses di Kabupaten Garut. Beliau adalah Pak Adi Pribadi. Sering juga di kalangan para pengusaha disebut Pak Haji Adi gitu. Dan kali ini kita nanti akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman bagaimana sosok yang kita undang kali ini nanti akan menceritakan pengalamannya sehingga menjadi pengusaha yang boleh dibilang cukup sukses hari ini, dan perjalanannya memang panjang pasti karena untuk mencapai sukses tidak ada yang jalan pendek begitu ya Pak Haji ya. Baik sahabat podcast Durasi, kita temui tamu kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Haji? Baik. Aman dari COVID? Alhamdulillah. Keluarga juga aman? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kebetulan diberi cobaan, terkena, mudah-mudahan tetap sabar. Saudara-saudara kita juga yang menjadi korban meninggal, mudah-mudahan juga husnul khotimah, syahid begitu, amin. Pak Haji, soal usaha. Nah, ini tadi saya sudah bilang pengusaha muda dan sudah tidak asing lagi warga masyarakat, terutama di kalangan para pengusaha, para yang muda-muda ini. Pasti ada banyak hal yang tidak semua orang mengetahui perjalanan Pak Haji Adi. Ini sebetulnya awalnya jadi pengusaha itu pilihan dari kecil atau nasab atau nasib? Karena ada nasab, ada nasib gitu ya. Jadi seperti apa ya Pak Haji? Ya emang kebetulan saya keluarga dari keluarga pengusaha. Ya. Jadi setelah saya menikah, saya langsung usaha. Awalnya emang saya itu jatuh bangun namanya juga usaha ya. Nah, terus nanjak dulu dari hasil bumi, terus juga pernah sampai ya, manggul sebagainya gitu. Nah, setelah itu saya jadi distributor kacang kedelai MDL 525 susu. Itu kalau orang-orang Garut pasti tahu lah, MDL 525 susu ya. Ya kebetulan saya itu sebagai distributor kacang kedelai ke MDL 525 susu, dan alhamdulillah setelah itu 2008 saya masuk ke properti. Ya. Itu memang dari kecil tuh asik-asik aja jadi pengusaha, atau mungkin pernah juga kan kalau masa kecil itu kalau ditanya misalnya cita-citanya mau jadi apa, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi astronot, ada yang mau jadi presiden itu, atau ada juga yang mau jadi orang kaya misalnya. Ini kalau masa kecil ada cita-cita? Ya nggak ada cita-cita untuk jadi pengusaha, nggak, biasa aja. Jadi salur air lah ngalir seperti apa Allah sudah berikan ya. Sehingga kita jadi pengusaha ini nggak by design, tapi karena gen keluarga jadi pengusaha awalnya, ya akhirnya karena saya di dunia pendidikan mungkin kurang ini, akhirnya saya ke usaha. Ini pengaruh keluarga seperti apa dalam menjalani profesi sebagai pengusaha? Alhamdulillah sampai sekarang ini keluarga. Kalau istri kan dari guru ya. Nah, ya saya lambat laun karena sekarang udah sama istri itu dengan keluarga itu udah hampir di 19 tahun berkeluarga. Terus waktu pas pernikahan awal tahun sampai ke 5 tahun ya biasa masih belum paham. Nah ke 5 tahun ke sana udah paham. Ini tadi kan pernah dari jenis usahanya tuh kedelai. Betul. Ini kan agak jauh tuh kalau dibanding dengan properti. Ini yang mulai beralihnya kayak seperti apa itu? Ya kita kalau saya sendiri itu dulu itu emang diamanatkan kalau dulu itu sama orang tua untuk bakti ya,
dari usaha, dari hasil bumi, dari hasil bumi. Pernah saya juga berbagai usaha, bukan hanya hasil bumi, peternakan pernah, pertanian juga pernah, dari ayam juga pernah, dari banyak sektor lah ya. Nah, ketika di hasil bumi menjadi distributor MDM 25, itu kisaran 2014-2017 sampai 2018, karena kedekatan dengan keluarga MDL waktu itu, kita akhirnya join di dunia properti. Nah, pas 2008 itu kita join di dunia properti, banyak hal yang saya pelajari. Akhirnya saya membuka properti sendiri itu 2011. Itu lebih asik mana itu? Karena keinginan saya untuk usaha mandiri, ya di properti. Lebih asik gitu. Lebih asik ya, Mungkin lebih merdeka, lebih bisa berekspresi gitu ya mungkin ya. Terus awalnya perubahan itu sempat ketemu kesulitan nggak? Pasti setiap perubahan itu pasti ada tantangan kan, apalagi usaha gitu kan. Apalagi dengan era sekarang itu betul-betul perubahan yang begitu drastis. Karena kalau dulu 2011 itu komersil masih berjalan, subsidi malahan nggak terlalu ini. 2011-2015 terjadi dari setelah Pilpres ya, komersil tidak ada, yang ada 1 juta unit rumah, dan ini otomatis kita dari komersil turun ke subsidi nih. 2015 sampai sekarang ya alhamdulillah kita mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi kalau bidang atau sektor yang sebelum properti itu ditinggalkan begitu saja atau gimana tuh Pak? Kalau sekarang saya masih memegang untuk ya sebatas sebagai penanggung jawab lah untuk saya ya. Karena itu usaha keluarga kan. Nah, saya juga bikin beberapa perusahaan yang lain selain properti. Ini ngomong sekarang sudah berapa jenis usaha ini yang sekarang ini sedang dijalankan? 5 mungkin. Jadi ini 5 itu semua masih jalan baik gitu ya? Alhamdulillah. Caranya gimana itu? Ya karena saya itu harus tahu mengenai perubahan dari kebijakan pemerintah, terus keinginan dari masyarakat, ya kan. Akhirnya dibutuhkan yaitu inovasi sama inspirasi. Selain dari kerja keras dan sebagainya kan, terus administrasi yang benar, dibutuhkan yaitu inovasi. Nah, ini yang inovasi ini mungkin membuat kayak muda ya, pengusaha-pengusaha, inovasi ini yang harus dibentuk mungkin gitu. Ini kan kalau dulu itu kan berusaha ya secara dunia usaha itu manual gitu. Nah, sekarang kan era teknologi. Kalau waktu awal-awal ketemu dengan perubahan sistem seperti sekarang ini dulu, karena saya juga dulu belajar ya IT dikit-dikit ya, jadi mengikuti sistem IT sekarang gitu. Kalau dulu kan berbeda waktu zaman saya SMA dan kuliah gitu. Nah, kalau sekarang kan ini IT sekarang ini udah terbuka ya. Press market sudah ada, 4.0 malahan sekarang mau ada 5.0 gitu kan. Nah, di sini harus adanya keberanian pengusaha itu untuk membuat sebuah inovasi khusus. Kalau menurut saya seperti itu. Artinya memang letak inovasi itu diantaranya di situ ya. Jadi ya, betul. Harus siap menghadapi era apapun. Gitu. Karena pengusaha itu pejuang. Betul. Kita sudah dengar pengalaman sebagian dari Pak Adi, bagaimana suka dukanya, dia harus memilih mana yang paling cocok, dan ternyata tidak hanya satu yang jadi cocok, jadi 5 yang masih dipegang sampai saat ini dan mengantarkan sukses. Ada orang mengatakan katanya ada bedanya antara pedagang dengan pengusaha. Pasti ya.
Itu seperti apa sih sebenarnya Pak? Ya kalau pedagang kan mungkin ada yang skalanya kecil ya, di mana pedagang itu langsung direct cash by cash, gitu kan. Kalau jadi untung ruginya tuh langsung kelihatan di situ, gitu kan. Kalau udah sifatnya bisnis itu kan ya kumpulan-kumpulan pedagang ini jadi besar kan. Kumpulan pedagang menjadi besar, bukan hanya satu daerah, bukan satu wilayah, ada berbagai hal yang lain, menjadikan sebuah bisnis yang bisa menjadikan ke masyarakat gitu. Ya itulah perbedaan antara bisnis dengan pedagang gitu kan. Ya, karena kumpulan-kumpulan pedagang ini bukan sedikit gitu kan. Nah, disatukan di sebuah perusahaan, biasanya seperti itu. Artinya jaringan itu jaringan ya yang harus diperlukan. Kalau bicara jaringan pasti ini ada kaitannya bagaimana bisa bersama-sama, dan itu ada wadahnya, kadang ada organisasi segala macam. Itu Pak Adi berpandangan seperti apa? Perlu nggak ini pengusaha itu harus berorganisasi? Wajib. Kenapa begitu? Nah, karena organisasi itu membentuk diri kita ya, membentuk diri kita untuk bisa berorganisatoris, mengetahui cara pola baik perpolitikan dan sebagainya, keinginan masyarakat seperti apa, itu bisa dijadikan sebagai bahan dasar kita untuk juga menjadi seorang pebisnis. Jadi kita tahu gimana aturan pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, seperti apa gitu. Pertama kapan itu Pak Adi masuk, misalnya bikin asosiasi apa gitu ya kan? Hampir kalau bikin enggak. Sekarang ini kan hampir semua sektor kehidupan ini kan sekarang membuat asosiasi, membuat organisasi atau apa. Itu pertama-tama dulu pengalaman? Saya dulu di Kadin awalnya. Di Kadin itu 2007 malahan. 2007 itu saya udah di Kadin. Setelah itu masuk ke Apersi, masuk ke HIPMI. Ada beberapa organisasi lagi yang saya masukin gitu, bukan satu lah. Itu jadi baik organisasi kemasyarakatan. Jadi intinya memberikan kedewasaan ke kita untuk melihat lingkungan dan sebagainya lebih luas ya. Yang paling terasa asik tapi sekaligus juga mendorong kemajuan usaha kita di organisasi itu apa? Yang saya rasakan di Apersi ya, di Apersi sama HIPMI. Yang saya berusaha sekarang ini mungkin jadi caketum ini calon. Ini kalau biasanya apa sih yang dibicarakan kalau lagi pada kumpul gitu para pengusaha? Ya kalau pertama mungkin dari kebijakan ya, kebijakan pemerintah, terus karena bukan hanya satu bidang gitu kan, kita lihat regulasi yang lain, sehingga kita tahu untuk seperti apa ini masyarakat ke depan. Karena dilihat bisnis sekarang ini harus melihat ya tantangan. Termasuk sekarang ini kan pandemi. Betul. Pasti jadi obrolan juga dong di antara para pengusaha ini, karena terkena dampak langsung. Misalnya ada yang sampai harus mengurangi kapasitas produksinya, harus merumahkan karyawannya. Ini sekarang kondisinya ini seperti apa sebenarnya ini Pak? Ya, jadi kalau secara umum kejadian dari pandemi ini otomatis banyak hal ya, karena adanya dari pengusaha-pengusaha besar yang dari Jakarta, Bandung, itu banyak yang secara garis besar ya di PHK ya. Otomatis ke properti itu dampaknya ya tadi kurangnya penjualan. Nah, di sini perlunya inovasi yang lain untuk supaya si perusahaan properti ini bisa berjalan, membuat sebuah perubahan, inovasi yang lain. Untuk misalkan kalau untuk masyarakat sekarang ini kan bingung juga, mereka dengan
kadang bingung inovasinya apa gitu kan. Nah di sini ya harus pandai-pandainya kita melihat kesempatan. Saya mempelajari 2018 dari PUKA mungkin. PUKA mungkin udah pada tahu apa itu PUKA lah. Jadi 2018 program PUKA, era PUKA itu terjadi. Nah ini harus menjadikan dasar masyarakat inovasi inspirasinya gitu. Saya yakin pengusaha-pengusaha di Kabupaten Garut maupun pedagang-pedagang di Kabupaten Garut ini berjiwanya semangat gitu kan, berjuang gitu untuk keluarga dan sebagainya. Tapi yang harus ditambah lagi yaitu dari inovasi sama inspirasinya seperti apa. Nah sehingga ada satu tujuan gitu, sehingga satu tujuan ini yang menjadikan keberhasilan. Lagi bicara tentang pengembangan usaha, ini kan seringkali, ya bukan seringkali sih, kita kan pasti akan ketemu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Betul. Pernah nggak punya pengalaman yang menjengkelkan gitu, misalnya kita lagi ngurus izin atau apa itu? Sering pernah. Pernah ya? Sering itu. Itu kalau keinginannya harusnya seperti apa untuk memperbaiki lah, meningkatkan pelayanan? Tetap kan kalau regulasi itu kan dari pusat, pusat, provinsi sama daerah, ya, sama kabupaten. Nah, mungkin untuk kabupaten bisa bersinergis dengan, tapi kadang juga ada aturan yang dari pusat yang langsung direct gitu kan. Tahun 2019 kemarin ada OSS kan seperti itu, sehingga kita harus harus adanya edukasi baru, apalagi dengan program-program yang lain. Seperti konstruksi ya dari pemerintahnya itu kan dia harus mengedukasi dulu, terus SLF, sertifikat layak fungsi mungkin ya, untuk konstruksi di Kabupaten Garut, baik pemerintah baik juga swasta yang bergerak di konstruksi, dia harus melihat regulasinya seperti apa. Nah, dan edukasinya pemerintah itu harus cepat gitu. Nah, ini selama ini seperti apa nih pemerintah? Cepat nggak? Ya kalau saya ini udah cepat sih. Sekarang ini udah cepat. Jadi sehingga masyarakat sudah tahu harus seperti apa. Cuman harus ada penambahan edukasi dari pemerintah, itu aja sih. Sedikit lah mungkin ya. Enakan mana itu sama manual dengan sistem sekarang? Sebetulnya bagus sekarang. Ketika pusat membuat sebuah aturan yang seperti itu pasti ya. Kalau dulu kan ngawang gitu, karena belum ada aturan yang jelas. Nah kalau sekarang kan udah pasti perencanaannya seperti ini gitu kan. Nah sehingga masyarakat bisa tahu ininya apa gitu kan. Misalkan dari awal sampai akhirnya bahan-bahannya apa ya gitu. Kalau ini dikaitkan dengan tadi kita berorganisasi, ini manfaatnya seperti apa ini untuk bisa saling memajukan di antara para pengusaha? Ya kalau saya melihat satu kedewasaan dari berorganisasi itu yang harus disiapkan di Kabupaten Garut ya. Kedewasaan berorganisasi, terus apalagi nanti organisasi profesional seperti Apersi, HIPMI yang jiwanya pengusaha, itu harus memberikan ide-ide dan juga penambahan jaringan mungkin ya. Itu juga untuk regenerasi ke anak muda, bukan hanya untuk kita saja, tapi ini regenerasi ke anak muda. Sehingga apalagi HIPMI sebagai pengusaha pemula mungkin ya, pengusaha pemula ini ya harus diberikan edukasi khusus ke mereka agar mereka kuat. Pak Adi, tadi kita sudah masuk ke pembicaraan tentang pembinaan para pengusaha muda dan pemula lah begitu ya, dan tadi sudah disebut HIPMI ya tadi ya. Ini sebetulnya kiprah HIPMI sendiri ini korelasinya dengan para pengusaha pemula. Sekarang kan memang UMKM ini sedang menjadi salah satu program yang sangat diprioritaskan oleh pemerintah ya. Ini peran HIPMI mengambilnya di mana itu? HIPMI pemula ini
dijaringkan di PT HIPMI PT. HIPMI perguruan tinggi atau kayak dulu PT. Dan itu sebagai mungkin ada yang sudah jadi pengurus sekarang ya, pengurus sekarang. Nah, jadi di HIPMI PT itu diberikan edukasi untuk menjadi seorang wirausaha karena diperlukan wirausaha ini di HIPMI PT itu karena basicnya kan dia gennya bukan pengusaha. Ada yang awalnya guru dan sebagainya. Nah, sedangkan ini kan ketika masuk di HIPMI kita harus membuat sebuah regenerasi. Dari HIPMI Pemula ini kita banyaklah program-program yang udah berjalan, sehingga banyak pengurus kita yang udah pengurus ya sekarang pengurus HIPMI PT dulu jadi pengurus PT. Kalau sekarang setelah berganti periode sekian banyak itu, sekarang anggota HIPMI di Garut sendiri berapa pengusaha? Kalau anggota ada 76 kalau nggak salah. Anggota yang pengusaha memang lumayan juga sudah banyak ya, baru tahu datanya. Ada properti, ada kontraktor, ada banyak. Kalau tradisi suksesi di HIPMI itu seperti apa ini? Organisasi profesi kan ini ya? Ya, karena kan ini menjelang menjelang pergantian atau musab atau apa ini istilahnya musab ya. Betul. Ini saya dengar Pak Adi jadi calon tunggal ini, benar nggak? Ya, alhamdulillah. Melihatnya seperti apa nih nanti ke depan HIPMI akan dirubah menjadi seperti apa ya? Kalau saya kalau nanti saya jadi ketua HIPMI, intinya saya ingin melanjutkan program terdahulu. Dan saya akan menambah beberapa program yang sudah kita rancang di 2018. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk anggota itu sendiri, baik untuk pemula ya di PT, mungkin juga kita akan membentuk beberapa lagi kecamatan atau seperti apa nanti ke depan, tergantung dari pengurus yang nanti bareng sama kita gitu kan. Karena saya juga harus memberikan mensinergiskan, bukan hanya dengan HIPMI saja, tapi dengan pemerintahan, sehingga si pemula itu bisa gampang untuk memberikan dapat secara izin ya, izin usahanya seperti apa gitu. Terus mensinergiskan juga dengan beberapa organisasi Kabupaten Garut, mulai Kadin dan sebagainya, KR dan sebagainya, sehingga terjadi sinergis yang betul kuat. Kalau kemitraan yang terjalin dengan pemerintah selama ini seperti apa nih? Sementara sekarang ini HIPMI dengan pemerintahan kemarin itu kurang ya, kurang. Nah, walaupun ada beberapa kebijakan dari pemerintah, tapi ini belum bisa memberikan support mungkin ya, karena mungkin ada dari beberapa pengurus yang siap. Itu memang dari pengurusnya atau memang political will dari pemerintahnya yang kurang atau gimana itu? Kalau saya lihat sih mungkin dua-duanya ada ya. Makanya ini yang menjadi PR kita ke depan, supaya HIPMI ini bisa bersinergi semua. Ini kalau misalnya terjadi kemitraan dengan pemerintah, apa untungnya HIPMI, para pengusaha lah? Kalau kita melihat dari regulasi, jadi dari kemudahan dari perizinan pengusaha. Karena HIPMI Pemula ini kan butuh kemudahan perizinan, itu mungkin salah satunya. Yang kedua regulasi, apalagi dengan pandemi sekarang gitu, kita akan membuat sebuah ketika program UMKM kita genjot,
Nah, ini juga harus sinergis juga dengan pemerintah nih, gitu. Ketika jangan sampai bertolak belakang. Nah, program-program UMKM ini kan banyak sekali untuk Kabupaten Garut, bukan 1-2, malahan ribuan. Ini kan di pemerintahan itu kan ada banyak sekali skema proyek. Betul. Ini kan kalau rumor kan begitu, ini proyek pemerintah ini buat Kadin sekian, buat HIPMI sekian. Itu bener nggak itu? Enggak. Terus untuk bisa mendapatkan proyek-proyek yang didanai oleh pemerintah itu? Kalau kita nggak ngambil dari APBD, Pak. Enggak. Kita nggak ngambil dari pemerintah, kita betul-betul dari pengusaha-pengusaha mensinergiskan, mencanangkan, mempunyai ide-ide masing-masing, sehingga terjadi rumusan-rumusan, terus kita sinergiskan dengan yang lain. Jadi kebutuhannya sebetulnya hanya fasilitas, regulasi saja gitu ya. Betul. Bukan untuk mengambil misalnya proyek APBD sekian, Bukan. nggak ikut ya. Ini kan tadi ada Kadin, ada PHRI, ada mungkin asosiasi-asosiasi yang lain. Banyak. Itu secara bermitranya pola-polanya biasanya seperti atau kadang-kadang kan anggota HIPMI, anggota yang lain juga gitu nggak? Ya mudah-mudahan kepengurusan saya ini ada seperti bedanya. Mudah-mudahan karena ini juga sudah kita bicarakan. Ke semua stakeholder kita punya ruang khusus untuk ini sekarang. Ini kalau kembali ke HIPMI ini, hierarkinya itu dengan kepengurusan yang lebih atas seperti apa nih? Mandiri HIPMI atau? Itu kan ada ini cabang ya. Garut ya, namanya di situ Puskap, ada BPD, Pusda, BPP, pusat. Mantu-mantu kita ya alhamdulillah kan sekarang udah jadi menteri. Jadi Pak Sandiaga, Pak Lutfi, ya alhamdulillah lah. Jadi ini bisa menjadi. Ada 3 orang kalau nggak saya. Ada 4 ya nih. Pak, kalau biasanya menjelang muscap itu kan terutama di sesi pergantian ketua gitu. Itu kan organisasi umumnya banyak yang terjadi benturan begitu. Kalau di HIPMI suka terjadi nggak? Kalau di HIPMI itu kan kita udah punya rambu-rambu lah. Bukan, karena nama lah khusus ya. Jadi bertanding untuk bersanding. Nah, bertanding untuk bersanding ini oke lah, kita muscap bertanding dengan rekan kita, tapi akhirnya itu bersanding. Tidak boleh menjadi friksi terus panjang karena kan HIPMI ini hanya usia di bawah 40 tahun ya. Untuk HIPMI. Kalau udah 40 tahun kan Kadin. Nah, dari 40 ini ke bawah ini di HIPMI. Nah, itu yang pengusaha-pengusaha muda ini ya diajarkanlah keorganisasian secara profesional di sini. Baik, mudah-mudahan Pak Adi nanti mulus. Amin. Pelaksanaan muscapnya ya, dan betul. Karena sebagai calon tunggal insya Allah nanti tidak akan terlalu banyak ini. Tapi terakhir ini kan 4 orang sudah jadi menteri ini, mungkin turun ini. Nah, ini mau nggak nih jadi bupati nih? Masih terlalu jauh nih, Pak. Kita masih muda lah. Masih ada senior kita. Baik, Pak Adi, terima kasih. Menyenangkan sekali. Tapi yang terakhir ini kalau memang menjadi doa kan itu nggak ada salahnya begitu ya. Terima kasih Pak Adi sudah berbincang dengan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sahabat podcast Durasi, demikian perbincangan. Mohon maaf atas hal yang mungkin tidak sesuai lah begitu ya. Saya Selamat Timur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.